Shalom, selamat pagi. Sate Pagi hari ini membahas doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan subtema agama bicara baik dan jahat, Kristus bicara hidup dan mati. Alkitab mengatakan engkau bukannya tidak mengetahui segala gerakan dari setan itu. Hanya dengan istilah gerakan setan ini kita boleh menulis satu buku untuk melihat bagaimana permulaan rencana iblis melawan Tuhan sampai akhirnya dia dihukum, dibuang ke dalam lautan api. Itu seluruh gerakan. Kita menyebut diri kita ini gerakan Reformed Injili. Tapi tahukah bahwa setan juga memiliki gerakan melawan Reformed, melawan Injili? Saudara tahu ada gerakan Reformed Injili yang membawa orang kembali kepada teologi Reformed, mengabarkan dan mengobarkan hati orang dengan semangat mengabarkan Injili. Namun, setan juga memiliki gerakan non-reformed, non-injili, yaitu melawan reformed dan melawan injili. Di saat engkau menginjili, dia meracuni Injil. Engkau mereformedkan, dia menggoncangkan fondasi reformed. Engkau bisa membuat gerakan, setan juga bisa membuat gerakan. Dan Tuhan telah mengatakan sejak pertama kali manusia berdosa, pada waktu Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Sejak hari itu, perihal baik dan jahat selalu diberi penjelasan berdasarkan standar manusia yang tidak berdasarkan otoritas Tuhan. Semua agama adalah seperti pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua agama menghasilkan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Hanya Kristus yang mengembalikan manusia kepada pohon kehidupan dan memberi kita buah, yaitu hidup dari pohon kehidupan itu, melalui Injil sejati dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika semua agama berbicara tentang baik dan jahat, Kristus satu-satunya yang berbicara tentang hidup dan mati. Inilah berita yang dibawa oleh Yesus kepada umat manusia, bahwa Allah demikian mengasihi isi dunia sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, supaya barang siapa yang percaya kepada dia dan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dapatkah kamu melihat di mana perbedaannya? Apa yang dibicarakan oleh filsafat ialah bijak atau tidak bijak. Yang dibicarakan oleh ilmiah adalah tahu atau tidak tahu. Yang dibicarakan oleh moral adalah baik atau jahat. Yang dibicarakan oleh semua pengetahuan di dunia dan budaya semua mengenai hal-hal yang berada di lapisan kedua. Apa yang ada di lapisan pertama adalah hidup atau binasa. Mereka yang memerhatikan hal ini baru betul-betul bijaksana. Ketika engkau berbicara tentang politik, ilmiah, filsafat, agama dan moral, engkau akan diajak untuk membahas apa yang menjadi interest dari bidang itu. Tetapi ketika engkau kembali kepada Alkitab, engkau akan dibawa oleh Alkitab untuk berbicara tentang hidup atau mati, binasa atau hidup kekal. Inilah pengetahuan dan dalil yang utama dan melebihi semua yang lain. Apa gunanya engkau memiliki banyak pengetahuan tetapi mati? Apa gunanya engkau mempunyai keuntungan yang banyak tetapi mati? Apa gunanya engkau punya bijaksana tetapi mati? Tuhan Yesus datang ke dunia supaya barang siapa percaya kepadanya
Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan bodoh, tetapi menjadi pintar. Itu akademik. Jangan mati, tetapi menjadi hidup. Itu Injil. Jikalau gereja hanya mementingkan pengetahuan akademik, tapi tidak mengabarkan Injil, gereja itu pasti akan menyusut. Gereja Reformed di Skotlandia, anggotanya sedikit sekali. Gereja Reformed di Amsterdam, sedikit sekali. Karena apa? Akademik kuat, tapi tidak ada kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa dan memindahkan mereka dari mati menjadi hidup. Mereka menyadari ketika orang yang sekolah teologi semakin sedikit, anggota jemaat semakin sedikit, hari depan menjadi suram sekali. Saya tidak takut karena Injil masih berada di sini. Api penginjilan masih berada di sini. Kita harus berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Mengapakah begitu banyak gereja sudah menjadi mati, tetapi akademiknya masih tinggi? Karena mereka sudah kehilangan dalil utama, yaitu Injil. Injil berbicara tentang binasa selama-lamanya atau hidup kekal. Ini jauh lebih penting daripada mengetahui baik dan jahat, mengetahui moral, mengetahui epistemologi. Itu lapisan kedua. Pada waktu Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan buah terlarang, di dalam taman ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Adam pilih yang kedua sehingga Yesus datang mengembalikan yang pertama. Gereja harus mengetahui seluruh perjanjian lama. Karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka yang dibicarakan selalu baik dan jahat. Itulah Taurat. Tapi itu lapisan kedua. Taurat adalah tambahan. Paulus mengatakan bahwa Taurat bukan yang asli, yang kekal, itu tambahan. Kenapa perlu Taurat? Karena manusia sudah berdosa. Manusia berdosa perlu mengetahui apa itu dosa. Maka diberikan Taurat. Tapi Taurat tidak menyelamatkan. Taurat tidak memberikan hidup. Taurat hanya memberikan kutukan. Taurat hanya memberikan suatu vonis, engkau berdosa, dan upah dosa adalah maut. Itu Taurat. Hanya Yesus Kristus yang berkata, barang siapa yang mati dalam dosa, datanglah kepadaku. Karena upah dosa itu adalah maut. Hanya karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah hidup yang kekal. Kembalilah ke lapisan pertama, yaitu tentang hidup atau mati. Selain itu, Alkitab mengatakan ketika Adam berdosa dengan memakan buah terlarang, Tuhan memanggil dia. Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, aku takut ketika mendengar engkau ada di taman ini, sebab ini aku bersembunyi. Itu kalimat orang berdosa. Manusia kalau tidak berdosa, kenapa takut Tuhan? Kalau engkau naik sepeda motor ada SIM, kenapa takut polisi? Engkau takut karena engkau sudah melanggar. Adam sudah bersalah, sudah berdosa. Maka perasaan takut pertama kali timbul dalam emosi dia. Sesudah itu dia menyembunyikan diri. Itu namanya ateisme. Setelah berdosa, takut pada Tuhan, timbul ateisme. Ateisme seperti burung onta yang ketika melihat musuh cepat-cepat menggali lubang, memasukkan kepala ke dalamnya, dan berkata, saya tidak lihat musuh, maka musuh itu tidak ada. Itu kebodohan yang luar biasa. Ateisme seperti orang yang menutup matahari dengan kedua tangannya. Sekarang saya sudah lihat matahari, maka matahari tidak ada. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Allah? Bagaimana kamu mengabaikan keberadaannya? Setelah itu Tuhan berkata, keluar. Engkau tidak usah menyembunyikan diri lagi. Sekarang berdiri di hadapanku. Engkau sudah melanggar.
sudah dengar kalimat di bawah ini, aku akan menyelamatkan engkau, tapi si jahat akan menjadi musuh dari benih perempuan. Ular akan bermusuhan dengan keturunan perempuan dan benih perempuan akan bermusuhan dengan benih dari ular. Keduanya sudah ditetapkan dan saling bermusuhan selamanya. Allah itu kasih, tetapi ada permusuhan antara benih ular dan benih perempuan. Benih perempuan akan melawan benih ular. Ini sudah menjadi suatu ketetapan yang tidak bisa diubah. Itu sebab ketika engkau mau membuat perdamaian di dunia, itu hampir mustahil terjadi. Engkau menghadapkan dosa, tidak ada. Itu omong kosong. Engkau mengharapkan Palestina dan Israel berdamai, itu cita-cita yang mungkin membuatmu mendapatkan Nobel perdamaian. Tetapi untuk merealisasikan dan menjadi solusi bagi permasalahan dunia tampaknya terlalu sulit. Amin.